Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Asita Ramawati dari kelompok 2 dan ada Bang Tika, Bang Musrifah, Mas Fendi, dan Mas Agus akan mempresentasikan hasil perancangan aplikasi Mindcare, yaitu aplikasi kesehatan mental yang dirancang khusus untuk membantu mahasiswa dalam menjaga kondisi mental melalui pendekatan interaksi manusia dan komputer. Selanjutnya akan dibacakan Mbak Musrika. Mengapa kami memilih tema ini? Mindcare dibutuhkan karena mahasiswa menghadapi tekanan akademik yang tinggi, mulai dari tugas, ujian, hingga ekspektasi prestasi. Stres akademik yang tidak tertangani dapat berdampak serius pada kesehatan mental dan kualitas belajar mahasiswa secara keseluruhan. Stigma terhadap kesehatan mental masih kuat di lingkungan kampus, membuat mahasiswa enggan mencari bantuan. Dibutuhkan ruang aman dan anonim agar mahasiswa dapat berbagi perasaan dan mendapatkan dukungan tanpa rasa takut dihakimi. Rumusan masalah dari Mindcare: meredakan stres akademik. Mahasiswa menghadapi tekanan akademik yang tinggi, namun belum tersedianya solusi digital yang mudah diakses untuk membantu meredakan stres secara efektif dan cepat. Dibuatlah ruang curhat aman dan anonim. Stigma kesehatan mental membuat mahasiswa enggan berbagi perasaan. Dibutuhkan platform aman dan anonim agar mahasiswa bebas mengungkapkan keresahan tanpa rasa takut. Pemantauan mood dan kondisi mental. Belum adanya alat digital yang memudahkan mahasiswa membantu kondisi mental secara berkala sehingga perubahan suasana hati sering tidak terdeteksi sejak dini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Agus. Silakan Mas Agus. Baik, terima kasih Mbak Iva. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari aplikasi Mindcare. Tujuan utama aplikasi Mindcare adalah membantu mahasiswa menjaga kesehatan mental melalui beberapa fitur yang mudah digunakan. Nah, beberapa fitur utama yang kami rancang antara lain Mood Tracker, lalu ada forum curhat anonim, latihan relaksasi seperti breathing exercise, serta audio relaksasi. Terus selanjutnya ada manfaat aplikasi Mindcare yaitu membantu mahasiswa mengelola tekanan akademik dengan lebih sehat, meningkatkan kualitas belajar, serta mendorong kebiasaan menjaga kesehatan mental secara mandiri. Selain memberi manfaat bagi mahasiswa sebagai pengguna, aplikasi ini juga diharapkan dapat membantu pihak kampus dalam memahami kebutuhan kesehatan mental mahasiswa secara umum serta menjadi media pembelajaran bagi tim pengembang dalam menerapkan konsep IMK atau interaksi manusia dan komputer. Selanjutnya, yaitu landasan teori IMK atau interaksi manusia komputer. Dalam proses perancangan aplikasi Mindcare, kami menggunakan konsep interaksi manusia komputer atau Human Computer Interaction atau HCI sebagai landasan utama dalam menerapkan prinsip ergonomi kognitif agar antarmuka mudah dipahami dan tidak membebani pengguna. Selain itu, kami juga mengacu pada prinsip usability dari Jacob Nielsen, seperti konsistensi tampilan, kemudahan navigasi, pencegahan kesalahan, serta desain yang sederhana namun tetap informatif. Dengan pendekatan tersebut, kami berharap pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan nyaman, bahkan ketika sedang mengalami tekanan emosional. Untuk slide selanjutnya, silahkan Mas Randy. Ya, terima kasih Mas Agus. Dalam pengembangan aplikasi Mindcare ini, kami menggunakan metode SDLC Waterfall. Tahap yang pertama adalah analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna melalui studi literatur dan analisis aplikasi sejenis. Selanjutnya dilakukan tahap desain sistem, yaitu menyusun sitemap, wireframe, prototype, dan style guide.
Pada implementasi sebenarnya, tahap berikutnya adalah pengembangan aplikasi, pengujian fungsional maupun usability, kemudian dilanjutkan dengan deployment dan pemeliharaan aplikasi secara berkala. Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem dan use case. Berdasarkan hasil analisis, target utama penggunaan aplikasi Mindcare ini adalah mahasiswa aktif yang membutuhkan dukungan kesehatan mental dalam aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, kami merancang beberapa kebutuhan fungsional seperti login dan registrasi, mood tracker, jurnal harian, latihan relaksasi, forum anonim, panic button, serta fitur personalisasi. Selain kebutuhan fungsional, kami juga memperhatikan kebutuhan non-fungsional, yaitu antarmuka yang sederhana, keamanan data pengguna, performa aplikasi yang responsif, dan kemudahan akses di perangkat mobile. Seluruh fitur tersebut kemudian disusun dalam alur penggunaan yang sederhana sehingga pengguna dapat mengakses layanan dengan cepat sesuai kebutuhannya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Novika. Baik, untuk perencanaan UI dan UX-nya, pada tahap perancangan antarmuka, kami menggunakan konsep modern minimalis healthcare design. Warna hijau dipilih sebagai warna utama karena memberikan kesan tenang, nyaman, dan identik dengan kesehatan. Tipografi penggunaan plus Jakarta Sans karena mudah dibaca pada berbagai ukuran layar. Selain itu, seluruh komponen antarmuka dirancang menggunakan grid system dan spacing yang konsisten sehingga navigasi aplikasi menjadi lebih rapi dan mudah dipahami pengguna. Selanjutnya, untuk wireframe dan mockup-nya, setelah menyusun wireframe, kami mengembangkan desain menjadi prototype high fidelity menggunakan Figma. Prototype ini menampilkan alur penggunaan aplikasi mulai dari halaman login, mood tracker, form anonim, hingga panic button. Seluruh tampilan dirancang dengan layout yang sederhana, ikon yang mudah dikenali, serta navigasi yang konsisten agar pengguna dapat menggunakan aplikasi tanpa mengalami kebingungan. Setelah ini saya akan tampilkan untuk prototipe di Figma-nya. Berikut adalah prototipe di Figma-nya. Kita bisa klik masuk. Dan di sini ada tampilan email dan kata sandi, kita bisa masuk, tapi jika belum memiliki akun, kita bisa daftar terlebih dahulu. Di sini kita bisa melengkapi nama lengkap, asal perguruan tinggi, email kampus, dan kata sandi. Setelah itu kita bisa klik daftar sekarang, dan ini adalah tampilan apabila sudah berhasil, dan kita bisa masuk kembali dengan email dan kata sandi. Setelah itu, ini ada tampilan home, ada menu mood tracker, breathing exercise, dan ambient sounds, dan juga forum curhat. Pada menu ini, mood tracker, ada pilihan perasaan hari ini, terdiri dari beberapa emoticon, dan juga ada pertanyaan refleksi, ada juga catatan refleksi jurnal, ada juga hal yang disyukuri. Jadi kita bisa tulis di sini dan disimpan. Setelah itu grafiknya akan muncul dan bisa dicetak. Untuk menu selanjutnya adalah napas atau breathing exercise. Kita bisa menggunakan ini dan bisa memilih audionya ataupun juga teknik pernapasannya. Setelah itu kita bisa klik mulai. Selanjutnya kita menuju ke menu yaitu ambient sound. Seperti ini kita juga bisa memilih menunya dan juga kita bisa memulai. Kita bisa ke form forum. Di sini ada anonim dan juga kita bisa menuliskan curhat. Kita bisa cek curhatan ini bisa dikirim sebagai anonim atau enggak dan kita bisa tuliskan. Setelah itu kita bisa kirimkan curhatan. Di kolom profil itu ada pencatatan durasi tidur dan juga ada bantuan dan fact yang terdiri dari tentang Mindcare dan pertanyaan-pertanyaan seputar dengan Mindcare. Dan apabila ada keadaan darurat bisa klik panggil darurat seperti itu. Untuk selanjutnya akan
dipresentasikan oleh Mbak Arsita. Untuk kesimpulan dan saran berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Mindcare mampu menjawab kebutuhan mahasiswa akan media pendukung kesehatan mental yang mudah diakses melalui penerapan prinsip IMK. Aplikasi ini dirancang agar memiliki antarmuka yang lebih sederhana, nyaman digunakan, dan sesuai dengan karakteristik pengguna. Selanjutnya, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai perancangan aplikasi Mindcare. Kami harap rancangan ini dapat menjadi salah satu solusi digital yang membantu mahasiswa menjaga kesehatan mental sekaligus menunjukkan penerapan prinsip interaksi manusia dan komputer dalam proses perancangan aplikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Saya stop ya. Kak, ini Saya stop. Apa gimana? oke. Apa aja kayaknya.